Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidian Hairani dari kelas Ekonomi Syariah B akan menjelaskan tentang mengenal sosok Abu Yusuf, sang tokoh ekonomi Muslim. Abu Yusuf yang bernama lengkap Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain al-Ansori lahir di Kupah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Ia adalah seorang murid dari Abu Hanifah, Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i, dan Malik bin Anas. Abu Yusuf adalah seorang hakim yang hidup pada kekhalifahan Abbasiyah. Sejumlah sumber sejarah menyatakan bahwa ia terlahir dari keluarga yang miskin. Namun kemiskinan tersebut tidak membuat Abu Yusuf patah semangat untuk menuntut ilmu. Ia digambarkan sebagai seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya begitu cukup luas, meliputi ilmu tafsir, strategi perang, penanggalan Arab, periwayatan hadis, dan lain sebagainya. Dalam kitab Al-Frid, sebuah kompilasi bibliografi buku yang ditulis pada abad ke-10 Masehi oleh Ibnu Nadim, disebutkan bahwa selama masa hidupnya Abu Yusuf telah menciptakan sejumlah karya tulis dalam berbagai bidang seperti hukum Islam, hukum internasional, hadis, dan ekonomi Islam. Di antaranya karya-karyanya adalah kitab Al-Ansar. Dan yang paling terkenal mengenai sistem ekonomi Islam adalah Al-Khazraj yang membahas masalah perpajakan, keuangan publik, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Abu Yusuf termasuk salah satu cendekiawan yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam, dan ia merupakan cendekiawan yang pertama kali menyinggung masalah mekanisme pasar yang tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Hampir seluruh pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Di antaranya, pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah kebijakan fiskal. Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang sering menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan pemerintahan dalam pajak, serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi Abu Yusuf menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal yang menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia pun selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang dikemukakan dalam kitab tersebut. Keuangan publik. Abu Yusuf juga mengungkapkan bahwa uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kitab Al-Kharaj berusaha membangun sebuah sistem keuangan publik yang sesuai dengan hukum Islam dan persyaratan ekonomi. Secara umum, penerimaan keuangan publik dalam Daulah Islamiyah menurut Abu Yusuf diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu ghanimah, zakat, fa'i, yang di dalamnya terdapat jirah, usir, dan kharaj. Mekanisme pasar. Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang menuangkan gagasan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi. Menurut Abu Yusuf, ekonomi Islam pada dasarnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yakni produsen dan konsumen. Negara dan aktivitas ekonomi. Tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat yang mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Perpajakan menurut
Abu Yusuf. Abu Yusuf pernah berpendapat mengenai perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Abu Yusuf menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil tampaknya, akan memberikan hasil produksi yang lebih besar, dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.